Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami dari tim Capstone Project A25 CS055 ID Use Case AC02 ingin memperkenalkan solusi yang kami kembangkan, yang dimana beranggotakan saya, Ruth Naomi Esther Sitompul, sebagai tim backend. Saya Hasbi Asyiri sebagai tim backend. Saya Syafina Hananifa sebagai front end. Saya Isti Zara sebagai tim machine learning. Dan saya Horas Minal Siregar, salah satu tim machine learning. Baik, teman-teman sekalian, pernahkah membayangkan sebuah sistem yang bisa memberitahu kita kapan mesin akan bermasalah, bahkan sebelum kerusakan itu terjadi? Inilah ide dibalik Predictive Maintenance Copilot. Dalam proyek ini, kami memanfaatkan machine learning dan AI agent untuk menganalisis pola, mendeteksi anomali, dan memprediksi kegagalan lebih awal. Pembahasan awal akan disampaikan oleh Syafina. Pada Syafina, saya persilakan. Adapun latar belakang dari case yang tim kami ambil, yang pertama ada pemeliharaan yang tidak efektif menurunkan kinerja aset dan menyebabkan kerugian besar akibat downtime. Yang kedua, industri mulai beralih ke predictive maintenance berbasis AI untuk meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, masih terdapat kesenjangan pada akurasi model, integrasi, dan real time. Yang keempat, studi awal menunjukkan AI mampu mendeteksi anomali dan memprediksi kegagalan lebih dini. Maka dari itu, proyek ini dikembangkan untuk menghadirkan solusi terpadu melalui proyek ML, AI agent, dan dashboard analitik. Dan alasan dari tim memilih case ini ialah tim menilai downtime mesin sebagai masalah utama di industri. Yang kedua, perawatan reaktif masih kurang efektif. Yang ketiga, data sensor belum dimanfaatkan secara optimal. Yang keempat, tim memilih AI untuk mendukung prediksi kegagalan. Yang kelima, predictive maintenance dinilai relevan dan aplikatif di industri. Yang terakhir, project difokuskan pada pengurangan downtime dan meningkatkan efisiensi perawatan. Masalah utama yang tim kami ingin selesaikan yaitu mesin sering rusak tanpa peringatan dini. Tidak ada sistem prediksi kegagalan yang andal, data sensor belum terolah menjadi informasi yang berguna, engineer kesulitan membaca pola kerusakan, keputusan perawatan masih berbasis reaktif, dan yang terakhir downtime dan biaya perawatan masih tinggi. Baik, pada slide hasil pengembangan adalah rancangan user flow dan UI ini menunjukkan bagaimana pengguna berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya untuk melakukan monitoring, analisis, dan tindak lanjut perawatan mesin. Jadi, secara keseluruhan, ada bagian dashboard untuk melihat kondisi keseluruhan, kemudian ada bagian mesin detail untuk analisis per mesin, dan chatbot untuk analisis cepat berbasis AI, serta ada pula bagian ticket management untuk tindak lanjut dan perbaikan. Pada bagian sebelah kiri ada dashboard. Di halaman ini, pengguna dapat langsung melihat ringkasan kondisi mesin seperti jumlah total mesin, jumlah mesin yang bisa terdeteksi mengalami anomali, mesin dengan risiko tinggi, serta informasi metrik operasional lainnya. Selain itu, di bagian bawah juga terdapat tabel yang dapat menampilkan daftar mesin secara lebih detail, mulai dari ID mesin itu sendiri, status kesehatan, nilai risiko, hingga waktu pembaruan terakhir. Dari dashboard ini, pengguna dapat dengan cepat mengetahui mesin mana yang membutuhkan perhatian atau perawatan segera. Di halaman detail mesin ini, kami menampilkan informasi identitas mesin, status terkini, nilai-nilai sensor, dan juga prediksi risiko berdasarkan model machine learning. Kemudian pada bagian bawahnya terdapat grafik pembacaan sensor yang ditampilkan secara visual untuk dapat memudahkan analisa tren dan juga pola kondisi mesin. Oke, baik. Di sini masuk pada hasil pengembangan produk pada machine learning. Gambar pertama itu menunjukkan ringkasan performa model dalam membedakan kondisi normal, yaitu nol, dan failure itu satu. Nah, gambar kedua itu ada Prog Survey. Jadi, Prog Survey ini mengukur seberapa baik model itu membedakan antara kondisi normal dan failure untuk berbagai threshold probabilitas. Jadi, yang gambar ini lebih relevan untuk dataset dengan kelas tidak seimbang seperti predictive maintenance ini. Nah, sedangkan gambar terakhir ini feature importance. Jadi, grafik ini menunjukkan fitur yang paling berpengaruh pada prediksi kegagalan mesin. Jadi di sini kenapa kami mengimplementasikan demikian? Yang pertama, kenapa kita mengimplementasi classification report ini? Karena yang pertama itu mereka kelas 1 atau failure tertinggi, dia model itu dapat mendeteksi kerusakan dengan baik. Kemudian yang kedua itu ada total yang sangat rendah, itu bagus untuk aplikasi safety kritikal. Jadi alasan memilih XGBoost itu performanya itu terbaik dari semua model yang pernah dicoba, seperti random forest sebelumnya. Kemudian yang kedua itu kenapa memilih Rock Survey ini, karena model itu sangat kuat dalam memisahkan kelas normal versus failure. Yang kedua itu model bekerja baik pada data imbalance. Dan yang terakhir itu ada PR jauh lebih informatif untuk failure detection. Dan yang terakhir itu kenapa kita memilih feature importance atau FY boost. Jadi torque dan rotational speed dan
Total load itu adalah faktor, terbesar, jadi untuk penyebab resiko. Yang kedua itu engineer bisa fokus memonitor sensor tersebut, dan yang terakhir itu, ini mendukung fitur AI Copilot yang bisa menjelaskan penyebab resikonya. Kita masuk ke komponen berikutnya, yaitu AI agent yang kami beri nama Mainly. Agent ini menggunakan pendekatan LLM berbasis Google Gemini. Arsitekturnya terdiri dari 3 bagian. Pertama, Intent Analyzer. Intent Analyzer sendiri merupakan bagian yang memahami apakah pengguna menanyakan resiko mesin tertentu, penyebab kerusakan, atau ingin membaca tren sensor. Kedua, Data Resolver. Data Resolver merupakan bagian yang mengambil data yang tepat dari database sesuai permintaan atau sesuai request. Ketiga, Response Generator. Response Generator adalah yang menyusun jawaban dengan dan memadukan data aktual dan kemampuan bahasa dari LLM. Hasilnya adalah sebuah antarmuka atau interface conversational. Pengguna cukup bertanya misalnya kayak, kenapa mesin A berisiko tinggi hari ini? Dan sistem menjawab dengan alasan konkret berdasarkan output model dan data sensor. Kemudian muncul pertanyaan berikut, kenapa implementasinya dibikin sedemikian rupa? Pertama, kenapa menggunakan Google Gemini? Karena Google Gemini sendiri merupakan salah satu API pemrosesan bahasa alami dan pemahaman konteks yang cukup mumpuni ya. Kedua, Intent Analyzer. Intent Analyzer sendiri menganalisis pertanyaan pengguna dan mengidentifikasi maksud. Ketiga, Data Resolver. Data Resolver mengambil data dari database berdasarkan permintaan. Keempat, Response Generator. Yang mana Response Generator menghasilkan respons kontekstual berdasarkan data dan pemahaman LM sangat-sangat berintegrasi dengan apa yang kami gunakan sebelumnya, yaitu Google Gemini. Selanjutnya masuk ke dokumentasi. Nah, untuk dokumentasi sendiri, kami memakai README embed pada GitHub yang berisi ringkasan mengenai proyek kami. Lalu terdapat juga instalasi yang mulai dari backend ML yang memakai Python dan juga memakai Node.js. Lalu terdapat juga beberapa dokumentasi mengenai pipeline data, model ML, lalu terdapat juga arsitektur agent AI, lalu terakhir cara mengkonfigurasi environment pada tiap-tiap service, dan juga membuat database. Lalu ada juga cara menjalankan masing-masing environment, yang mana terdapat opsi antara menjalankan sekaligus atau menjalankannya satu-satu per service. Dan terakhir, terdapat tutorial cara menjalankan dengan opsi scheduler. Lalu masuk ke demo singkat cara penggunaan aplikasi. Sini kita sudah masuk ke dashboardnya. Di sini seperti dilihat terdapat beberapa data mesin. Kita bisa filter beberapa data mesin berdasarkan score, failure type, dan last reading. Terus di sini juga kita bisa melihat dengan card view. Lalu masuk ke chatbot. Di sini kita sudah diberikan petunjuk apa saja pertanyaan yang bisa kita tanyakan. Misalnya di sini saya ingin menampilkan 3 mesin dengan risiko tertinggi. Nah, bisa dilihat setelah menanyakan beberapa 3 mesin dengan risiko tertinggi, agent AI ini menampilkan 3 jawaban berdasarkan data mesin yang ditampilkan. Misalnya di sini ada 3 mesin, yaitu L48571 dan lain-lain. Nah, misalnya di sini saya ingin menanyakan rekomendasi untuk perbaikan mesin M16181. Nah, bisa dilihat di sini dia menggenerate rekomendasi mesin M16184 berdasarkan konteks reason, alasan kenapa mesin tersebut rusak. Nah, di sini kita juga bisa auto create tiket untuk perbaikannya. Misalnya di sini saya tekan tiket, buat tiket, lalu tiket berhasil dibuat. Lalu ketika masuk ke page tiket, nah di sini terdapat daftar tiket dari hasil chatbot sebelumnya. Misalnya di sini saya ingin memulai perbaikan, maka tampilan pada dashboard di sini sekarang berubah untuk mesin M16184 itu sedang dalam tahap perbaikan. Lalu jika saya misalnya mengubah perbaikan mesinnya telah selesai, maka pada tampilan dashboardnya juga akan mesin M16184 selesai diperbaiki. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai Predictive Maintenance Copilot. Kami berharap solusi ini dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional melalui monitoring yang lebih cerdas, analisis yang lebih cepat, dan pengambilan keputusan yang lebih tepat. Terima kasih atas
perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.